Wajar. Saya kira itu ya. Ya Ustadz, saya ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Silakan. Yang dua yang ditakuti oleh Dajjal ini, yang pertama itu Nabi Isa, tadi sudah diterangkan bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Kemudian ada satu lagi istilah Duhan ya Ustadz, yang ditakuti Dajjal. Itu apa? Kemudian pertanyaan saya yang kedua itu tanda-tanda hari kiamat itu kan salah satunya Dajjal, kemudian turunnya Imam Mahdi, kemudian ada Yajuj dan Majuj. Nah itu apa yang duluan yang akan datang Ustadz urutannya? Ya, Dajjal dulu lah. Dajjal duluan. Dajjal dulu. Setelah Dajjal terbunuh, maka bumi ini, dunia ini terpenuhi dengan keadilan. Ya, tidak ada tuh gereja itu. Ya, semua salib dihancurkan oleh Nabi Isa. Maksudnya oleh Nabi Isa perintahkan bahwa tidak ada salib. Ya, nggak ada orang Kristen. Ya, ada aja Nabi Isa disembah sebagai Tuhan. Ya, manusia. Gitu ya. Nanti bumi ini akan dipenuhi dengan keadilan, dengan kesejahteraan. Seperti tadi disebutkan. Ya, semua buah-buahan tumbuh seperti zaman Nabi Adam. Ya. Satu orang berkumpul makan satu korma, beberapa orang berkumpul makan satu korma cukup. Makan satu anggur cukup, satu delima cukup. Untuk banyak orang, saking gedenya itu buah. Ya, sejahtera luar biasa. Nanti setelah itu Allah turunkan Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj wa Ma'juj ini jumlahnya 1000 kali lipat manusia. Ya, satu manusia 999 Ya'juj wa Ma'juj. Mereka ini bukan manusia. Ya'juj ini bangsa tersendiri, Ma'juj bangsa tersendiri. Mereka adalah monster. Ada yang bentuknya seperti bola, ada yang bentuknya lonjong. Monster. Ya, mereka bisa turun tapi tidak bisa naik. Maka yang berada di bukit akan selamat. Nah, Nabi Isa bersama kawan-kawannya, bersama orang-orang yang mengelilinginya ada di bukit. Ya. Siapa yang dapat mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj? Tidak ada. Ya. Dia bukan manusia. Laut yang kemarin mereka lewati, besoknya mereka aneh. Kok laut tidak ada? Kering, diminum oleh mereka. Minum air laut, pasti bukan manusia. Ya, makannya manusia, pasti bukan manusia. Jadi Ya'juj, Ma'juj bukan manusia, monster. Ya. Jadi siapa yang malahkan? Tidak ada yang dapat mengalahkan. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lemparkan ulat di punggung masing-masing Ya'juj wa Ma'juj, kemudian semuanya mati dimakan ulat. Tidak ada satu jengkal pun tanah kecuali dipenuhi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Bangkai yang sangat busuk sekali. Ya, tidak bisa orang menapaki tanah karena penuh dengan bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Jadi bagaimana untuk membersihkannya? Untuk membersihkannya Allah turunkan hujan. Ya, sangat deras, mereka dilempar. Ya, dari bumi terus di laut, terus mereka membusuk. Ya, dimakan laut. Ya, begitu tuh. Nah, nanti Nabi Isa bersama sahabat-sahabatnya, Allah kirimkan kendaraan. Pasti dahsyat kan? Bukan kendaraan itu seperti pesawat terbang, lebih dahsyat dari itu. Dibawa terbang dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullah, ke Ka'bah. Saat itu Nabi Isa haji dan umrah ya, bersama mereka-mereka yang masih hidup saat itu yang haji dan umrah. Nanti setelah itu Nabi Isa ke Madinah. Di Madinah terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan nanti dia wafat di Madinah, nanti dikubur Nabi Isa itu di samping kuburan saya.
Ya Bu, itu tuh. Ya, nanti ada. Setelah itu baru dukhon, setelah itu baru matahari terbit dari barat. Ya, setelah matahari terbit dari barat, ya iman seseorang tidak berguna. Oh, saya beriman, bersyahadat, nggak berguna, nggak bisa, nggak diterima. Tobat seorang tidak berguna. Ya. Orang yang tadinya sudah beriman, ya biasa-biasa saja ibadahnya. Begitu matahari terbit dari barat, terus dia imannya naik begitu nggak berguna. Ya, disitulah iblis berdoa, sujud, nangis. Terus anak cucu-cucunya mengerumuninya. Wahai kakek, kenapa nangis? Belum pernah lihat engkau nangis. Melihat engkau, mendengar engkau berdoa kepada Allah, belum pernah. Ya, saat itulah Allah keluarkan yang namanya dabbah. Di antara hadis mengatakan keluar dari Yaman. Ya, sekali melangkah itu seperti sekali melangkah ya diperkirakannya 200 kilo sekali melangkah. Jauh sekali itu. Cepat sekali. Ya. Nanti dabbah ini akan marah kepada manusia. Kalian kenapa tidak beriman kepada Allah? Ya. Masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Wah, semua orang lari. Jadi zaman itu orang pada pengen haji, pengen umroh, padahal munafik, padahal kafir. Ya, terus dia marah, kamu kafir, 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 kafir. Dikasih tanda yang kafir itu. Ya, orang kafir pasti ketakutan, dikasih tanda. Enggak berguna imannya. Orang beriman, kamu jangan takut. Ya, saat itulah orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Ya, bekerja sama, hartanya dikerjasamakan. Tidak ada kecurangan. Kamu beli ini dari siapa? Dari orang kafir. Kamu beli ini dari siapa? Dari orang beriman. Ya, tidak ada permusuhan antara orang kafir dengan orang beriman. Orang kafir mau berbuat maksiat malu saat itu. Ya. Nah, setelah itu ya dabbah minal ardi itu dia cari yang namanya iblis. Iblis lagi sujud, dia katakan terus kamu sujud, tidak ada guna, dibunuh. Ya. Waktu ditanya oleh anak cucunya kenapa, ya kok menangis seperti itu? Dia katakan, ya, saya dulu minta tangguh kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaum yub'atsun. Ya Allah, kasih tangguh aku sampai hari manusia dibangkitkan. Lalu Allah mengatakan, innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk yang dikasih tangguh untuk tidak mati sampai hari di mana waktu kiamat diketahui. Ya, tidak sampai manusia dibangkitkan. Kalau manusia dibangkitkan berarti tidak ada kematian. Ya, matilah iblis. Ya, iblis mati. Setelah itu Allah kirimkan angin yang sejuk menimpa semua orang yang beriman. Semuanya meninggal. Tinggallah orang-orang kafir. Orang-orang kafir saat itu, kita sekarang tidak ada orang beriman. Yuk kita melakukan apa saja. Percuma juga kita beriman. Manusia menjadi seperti binatang. Manusia menjadi seperti binatang sampai tidak ada pernikahan. Semua manusia yang terlahir dari hasil perzinaan. Semua manusia yang lahir tadinya tidak dari perzinaan mati semua. Sehingga semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah hasil dari perzinaan. Tidak ada yang menyebut nama Allah. Orang yang terbaik saat itu adalah orang yang mengatakan, kamu ya berzina jangan di tengah jalan, minggir dikit apa. Ya, dan kiamat itu terlaksana pada saat keadaan manusia seburuk seperti itu. Begitu ya Bu ya.
Ustaz, mengerikan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya itu tadi Ustaz menjelaskan bahwa nanti ada satu hari yang tidak ada kebencian, Ustaz ya. Iya. Sehingga serigala pun tidak mau makan domba. Ya. Yang jadi pikiran saya tadi jadi pertanyaan, lalu si serigala dalam buah itu makan apa Ustaz? Serigala makan apa? Iya, ya. Apakah perintahkan Ustaz? Kalau manusia bisa berzikir Ustaz ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebagai makanan. Tapi kalau binatang di langit, di mana saat itu sudah tidak ada kebencian, si serigala pun tidak mau makan domba. Kalau domba jelas makannya adalah tanaman dan tidak mau lagi mengganggu manusia atau mengganggu hewan yang lain. Sehingga mereka makan apa gitu Ustaz? Ya, pasti ya, sama-sama. Ya. Beda periodenya. Beda periodenya, ya. Pak. Ya, jadi orang punya kambing tidak takut terhadap serigala. Ya, serigala menjadi jinak. Ya, mau makan dikasihlah. Ya, tidak harus menerkam kan, kayak misalnya harimau yang ada di kebun binatang, ada di tempat-tempat sirkus, tetap dikasih makan kan, tanpa harus menerkam buruannya. Begitu nggak Pak? Ya, tetap bisa makan. Ya. Oh, ini butuh makan, dikasihlah sama manusia. Ya, disembelihin. Ya, simpel ya. Ustaz, syukur Ustaz.